Mengail kursi di tengah pandemi, ditulis oleh T.A. Nugroho di siwer.com. Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma. Sudah lebih dari 1 bulan Indonesia dilanda wabah COVID-19. Pandemi global yang membuat manusia terlihat begitu sangat lemah. Andaikan saja dulu Gubernur DKI tidak emosional dengan menertibkan kebijakan keadaan tanggap darurat di Jakarta, saya merasa bahwa keadaan tidak akan sekacau seperti sekarang ini. Epicentrum COVID-19 di Indonesia sampai dengan hari ini masih dipegang oleh DKI Jakarta dengan kasus terbanyak. Kedewasaan dan kebijakan setiap pemimpin akan berdampak kepada rakyat yang dipimpinnya. Apakah dampaknya positif ataukah dampaknya negatif itu hanya bisa dilihat setelah semua dilalui. Sebelum sebuah kebijakan diambil, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan atau analisa-analisa yang dilakukan oleh para pemegang kuasa dan tanggung jawab di atas sana. PSBB yang sudah diterapkan di Jakarta mulai hari Jumat, tanggal 10 April 2020 kemarin, dan kemungkinan besar akan segera diterapkan juga di daerah-daerah penyangganya, menjadi pilihan terbaik dan paling rasional saat ini jika ingin melihat Indonesia ke depan tidak semakin kacau. Karena kembali lagi, epicentrum COVID-19 masih berada di Jakarta dan sekitarnya. Ini waktunya bagi kita semua untuk bersatu melawan COVID-19. Kita pikirkan bersama bagaimana caranya agar mata rantai penyebaran COVID-19 ini bisa segera diputus dengan resiko seminimal mungkin. Karena saya tahu bahwa apapun atau kebaikan apapun, sebuah kebijakan yang diambil pasti tidak akan bisa menyenangkan atau mengakomodir semua kepentingan. Tinggal sekarang skala prioritas mana yang mau kita dahulukan, politik, ekonomi, atau kesehatan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sebaik apapun kebijakan yang diambil pasti tidak akan bisa menyenangkan atau mengakomodir setiap kepentingan. Disinilah kedewasaan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sedang diuji. Jika kita bisa melaluinya, kita tidak hanya akan menjadi pemenang, tapi kita akan kembali menjadi pusat peradaban di masa depan. Kedewasaan dan kebijaksanaan tidak hanya ditujukan kepada para pemimpin yang diberikan kuasa dan tanggung jawab, tapi kita sebagai rakyatlah yang paling harus mendewasakan diri dan bijaksana melihat segala potensi atau resiko yang ada di depan kita. Masalahnya, penyebaran COVID-19 tidak akan bisa selesai jika kita hanya berdebat di gelanggang opini. Dengan segala kepentingan politis yang mengiringinya, setiap dari kita semua boleh berargumen mengenai opini masing-masing tentang apapun yang sedang terjadi di Indonesia atau bahkan di dunia. Tapi tolong untuk sementara waktu ini, mari kita satukan opini agar bisa menghasilkan kerja nyata yang bisa segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Anda semua boleh saja meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memecat Menkes Terawan yang dianggap gagal dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Karena itu hak Anda sebagai rakyat, tapi sekarang belum waktunya untuk memikirkan itu. Kita pikirkan dulu bagaimana pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir. Atau jika belum ketemu caranya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, minimal kita tahu bagaimana cara mengobati penyakit ini. Jikapun Menkes Terawan suatu saat atau setelah pandemi COVID-19 ini benar-benar akan diganti atau di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo, saya yakin dengan sangat bahwa Presiden Joko Widodo sudah memikirkannya atau mungkin juga sudah punya kandidatnya. Itu cuma khayalan saya saja, tidak perlu lebay menanggapinya. Ada suatu analisa yang pernah saya dengarkan dari seorang pemerhati dan ilmuwan politik bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini sebenarnya adalah ajang untuk meraih kekuasaan. Meraih kekuasaan yang dimaksud adalah menjadi seorang problem solver di tengah musibah pandemi COVID-19 adalah cara paling jitu untuk menjadi sosok pahlawan dan menaikkan elektabilitas. Baik elektabilitas pribadi ataupun kelompok atau golongan. Saya terhenti mendengar analisa gila ini.
Karena bagi saya, hanya orang-orang biadab yang mau memanfaatkan keadaan demi kepentingan pribadi atau kelompoknya masing-masing di tengah musibah pandemi COVID-19. Tapi, itulah politik dengan segala basa-basi busuknya. Kita lihat sudah berapa saja orang, kelompok, atau media yang tiba-tiba muncul ke permukaan dengan membawa agenda dan kontroversinya masing-masing. Di mana nasionalisme kalian? Serendah itukah mentalitas kebangsaan kalian? Jangan pecah konsentrasi pemerintah dengan hal-hal receh semacam meminta reshuffle atau menghina martabat seorang menteri. Karena jika sampai itu Anda lakukan, Anda adalah penjahat politik dan penjahat kemanusiaan. Silakan bawa dan kibarkan agenda politik Anda nanti setelah pandemi COVID-19 ini selesai. Patuhi segala himbauan dan aturan yang sudah pemerintah terbitkan dalam rangka menangani penyebaran COVID-19 ini agar tidak semakin meluas. Dari Anda untuk Indonesia, dimulai dari hal yang Anda bisa sesuai himbauan dan aturan yang ada. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwer.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News.